Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai mencetak dan membaca data dengan menggunakan bahasa C. Adapun tujuan pembelajaran slide ini, mahasiswa mengetahui fungsi-fungsi untuk mencetak keluaran ke layar. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan fungsi untuk output DC dengan tepat. Kemudian mahasiswa mengetahui dan mampu menggunakan fungsi-fungsi untuk membaca data dari keyboard. Oke, jadi fungsi yang digunakan prototipenya ada di library stdio.h. Kemudian di stdio.h ini ada bootchar, ada bootS, ada printf, ada fprintf. Ini khususnya untuk mencetak ke layar ya. Kemudian printf memiliki opsi yang lebih banyak ya, digunakan untuk output dengan format tertentu. Kemudian bootchar dan bootS digunakan untuk output tanpa format, jadi menampilkan tulisan apa adanya gitu ya. Kemudian fprintf ini belum akan kita gunakan karena itu nanti untuk operasi file. Kemudian yang pertama kita akan masuk output tanpa format. Tanpa format artinya lebar dan bentuk tampilannya tidak dapat diatur, artinya cuma tulisan saja yang ditampilkan. Dia bisa menggunakan bootchar untuk karakter dan bootS untuk string. Nah, penerapannya ya, output tanpa format ini menggunakan bootchar. Nah, bootchar di sini tidak berdiri sendiri, tapi di sini saya kombinasikan dengan getchar ya. Jadi di sini printf menampilkan enter a value, terus kemudian value dari pengguna nanti akan ditangkap menggunakan getchar. Jadi nanti C sama dengan getchar dari value yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian printf you entered menampilkan apa yang setelah ada ketikan ya. Terus ini di bootchar dalam kurung variabel C. Ya, yang tadinya di sini sudah diisi itu ya. Sudah diisi oleh isian dari pengguna. Nah, tampilnya seperti ini. Enter a value, misalkan saya mengetikkan A, you entered A. Nah, ini penggunaan bootchar. Kemudian ada bootS. Nah, ini sama juga hampir sama, cuma di sini diperhatikan deklarasi char dengan ukuran gitu ya. Jadi variabel str ini tipenya char, ukurannya 100. Str ukurannya 100, ini berarti dia string ya. Dia nggak hanya satu ukuran saja. Kemudian printf, enter a value ditangkap dengan getS dalam kurung dimasukkan variabel str atau diarahkan ke variabel str. Kemudian you enter, terus di sini bootS str, itu dia akan menampilkan string yang kita masukkan. Nah, sekarang adalah output dengan format. Output dengan format ini menggunakan printf, menampilkan sebuah karakter, itu %c ya, jadi %c, %s ini string, %d ini decimal integer, %i ini juga decimal integer, tapi ada bedanya di antara dua ini, nanti kita akan bahas ya. Kemudian %u menampilkan nilai desimal integer tak bertanda. U ini unsigned ya, jadi kalau kita tipe datanya unsigned, itu persennya harus pakai U. Di pertemuan kemarin sudah disinggung sedikit ya. Kemudian persen X menampilkan heksadesimal. Jadi kalau mau pakai heksadesimal itu pakai X, kalau oktal itu pakai O, kalau float tipe data yang ditampilkan itu float ya pakai F. Kemudian kalau mau ditampilkan dalam bentuk notasi saintifik ya, jadi kali 10 pangkat N itu ya, itu pakai E. Terus kemudian persen G ini sebagai pengganti persen F atau persen E, tapi dia milih yang ditampilkan itu tampilan yang terpendek. Jadi di antara persen F sama persen E itu kira-kira dia lebih pendek yang mana? Yang komanya lebih banyak, yang koma atau yang pakai notasi saintifik ini. Kemudian output karakter terformat, karakter A. Terus kemudian di sini di printf huruf ini dikasih karakter A. Persen C ya biasa saja huruf A gini ya ditampilkan. Persen 3C ini artinya dia ngeprint huruf A ini di posisi digit ketiga. Jadi kalau bisa dilihat ya, di sini digit ke-1, di sini digit kedua, di sini digit ke-3 atau lokasi ke-3.
Kemudian persen min 3C ini 3 digit juga, tapi dia awalnya huruf A itu ada di digit pertama. Jadi di belakangnya digit yang A yang ketiga ini ada spasi juga maksudnya. Jadi area kosong 1 dan 2. Nanti kalau di sini ada sama tulis persen C gitu, itu nanti munculnya akan di sini gitu ya. Akan munculnya di sini. Oke. Kemudian persen C ya balik lagi gitu ya. Jadi tadi yang baru itu adalah yang 3C. Ini digit ketiga. Kalau min 3C ini dia posisinya ada di digit ke-1. Jadi digitnya 1, 2, 3, tapi dia berdirinya di digit ke-1. Di belakangnya ini masih ada spasi 2. Kemudian output string terformat lagi kita pakai string ya. Berarti kata kuncinya adalah persen %s. Katanya itu pemrograman, sama juga definisi string, juga tipe data, terus kemudian nama variabel, terus kemudian ada di dalam ukurannya berapa. Printf persen %s ya tetap biasa saja. Kemudian printf persen 15s ini artinya kata pemrograman ini nanti panjangnya akan 15 digit. Ya, kita lihat. Hurufnya pemrograman itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kan cuma 11 ya. Nah, harusnya 15 digit. Oleh karena itu, di depannya itu dikasih white space atau spasi. 1, 2, 3, dan 4. Sehingga di sini ada 4, di sini ada 11. Berarti ukurannya 15S ini gitu ya. Untuk yang kedua nih, pemrograman. Kemudian min 15S. Ini sama juga seperti yang penjelasan sebelumnya tadi. Min 15S ini ukurannya memang 15, tapi kalau min ini spasinya ada di belakangnya. Jadi P-nya tetap di digit pertama, tapi di belakangnya ini ada sisanya berapa sampai sejumlah 15 gitu ya. Jadi di sini ada 11, berarti di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kalau di sini Anda tambahkan misalkan persen %s lagi di bagian sini, itu nanti akan munculnya itu di sini. Kemudian 15,9. 15,9 ini digitnya ukurannya 15, tapi yang ditampilkan hanya 9 angka atau 9 karakter saja dari awal. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saja. Kita amati di sini kan AN-nya kan hilang ya, karena yang diinginkan hanya 9 karakter saja. Tapi karakter keseluruhannya ada 15. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah persen 9S. Nah, ini mau menampilkan misalkan cuma 9 karakter awal saja yang ditampilkan gitu ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Oke. Kemudian output desimal integer. Gunakan persen %d, persen %i, atau persen %u. Ya, jadi kalau integer desimal ya bisa persen %d, persen %i. Kalau u unsigned integer gitu ya. Kemudian LD, LI ini long integer, long desimal atau long integer ya, hampir sama dengan yang atas ini. Kemudian HI short integer, kemudian HU unsigned short integer, LU unsigned long integer. Kemudian selanjutnya ini tentang format, menampilkan dengan format lagi ya. Jadi mengatur lebar dan bentuk. Jadi di sini ada desimal i sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ditampilkan pakai persen i saja, ya muncul apa adanya gitu ya. Kemudian persen 2i akan tetap sama karena memang dia tidak seperti yang di bawahnya ya. Persen 7. Kalau 7 ini memang space-nya kan lebih besar daripada digitnya ini ya. Jadi kalau persen 2D ini dia tetap akan seperti ini. Sedangkan yang persen 7D ini seperti yang sebelumnya tadi, digitnya harus ada 7 gitu ya. Nah, nanti 1, 2, 3, 4 ini nanti nempel ke akhir gitu ya. 1, 2, 3, 4-nya ini. Jadi di depannya ini masih ada 3 digit. Kemudian persen 07D ini 7 digit, tapi
karakter sebelum 7 ini dikasih angka 0. Jadi 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 ini 7 digit gitu ya. Kemudian min 7D ini sama juga 7 digit, tapi karakter 1, 2, 3, 4 dicetak di paling awal. Nah, nanti 0 white space-nya atau spasinya ada di belakang, ada 3 digit. Kemudian output desimal pecahan. Nah, pecahan ini biasanya kita pakai float ya. Jadi, tapi di sini ada %F, %E, dan %G. Sekarang kita masuk ke contoh dari float atau desimal pecahan ya. Di sini sudah dideklarasikan float X, float F, double D, dan long double LD. Kalau yang float X ini ya bilangan pecahan biasa, tapi kalau yang F, D, dan LD ini pakai scientific atau pakai E seperti ini, konstanta E seperti ini. Nah, kemudian bilangan ini akan ditampilkan printf-nya ya. Kemudian di sini kita lihat %3F spasi %15F %020F itu untuk yang baris pertama. Nah, maksudnya apa? Yang ditampilkan apa? Float X. Ya, jadi yang bilangan ini saja. Ya, tapi tampilannya akan berbeda-beda. Untuk yang %3F ini karena digitnya tidak lebih besar dari digit yang ada gitu ya, atau bilangan X itu sendiri, ya maka ya ditampilkan dari awal saja 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau yang kedua ini %15F ini karena digitnya 15 ini ya, ini lebih besar daripada jumlah digitnya yang X ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, oleh karena harusnya ada 15, maka sebelumnya bilangan ini yang berjumlah 10 itu ditambahi 5 ya. Jadi di sini ada space 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan itu ya. Kemudian persen 0, 20. Ini artinya apa? Digitnya harus ada 20, tapi sebelum kalau ada yang kurang dari 20 itu ditambahkan 0 di sebelumnya. Jadi di sini jumlah digitnya tadi kan cuma ada 10, di sini ditambahi 0 sebanyak, sisanya sampai menyusun 20 gitu ya. Itu maksudnya 20F. Terus kemudian untuk yang E 3%3E itu juga sama juga karena jumlah digitnya cuma 3 ya, maksudnya 3 ini lebih kecil daripada jumlah digit yang ada di sini, maka ya ditampilkan dari awal. Tapi kalau di sini 15E, 15 ini lebih besar jumlah digitnya, angkanya ya, daripada jumlah ini, itu di depannya dikasih spasi. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini dikasih spasi. Ya, sejumlah sisanya tadi. Gitu ya. Sehingga terhitung 15 dari sini sampai sini. Kemudian persen 020E, nah ini sama juga penjelasan seperti yang tadi. Jumlah digitnya ini berapa? Yang diinginkan ada 20, maka di depannya ini dikasih 0 sampai 20 digitnya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai di sini 20. Kemudian di sini printf 15,2F. 2F itu kan dua angka di belakang koma untuk yang float, tapi 15 ini adalah ukuran digitnya. Jadi dari depan ke sini itu adalah 15, harus 15 digit. Nah, sisanya itu ya dikasih spasi di belakangnya. Atau di depannya, sorry. Kemudian min 15,2F, ini dua angka di belakang koma sama, tapi di sini harus ada 15 digit. Sehingga kalau yang min 15 ini nolnya ya, itu ada di belakangnya 0,46 ini. Jadi di sebelah sini nanti ada spasi yang menyusun sampai sejumlah 15 digit gitu ya. Kemudian persen 15,0F ya, ini berarti 15 digit. Totalnya dari depan sini sampai sini harus 15 digit. Tapi 0 angka di belakang koma, jadi nggak punya koma. Nah, sisanya di depannya ini, sehingga sampai 15 digit itu dikasih spasi. Nah, kemudian sekarang yang di bawahnya pakai persen E ya. Jadi persen 15,7E akan ditampilkan bilangan
F ya, bilangan float yang F ini. Jadi sudah nggak X lagi ya. Ini untuk yang 15,7E ini menunjuknya yang ini. Nah, artinya apa? Kalau 15,7E, jumlah digitnya harus 15, tapi di belakang koma harus ada 7. Kita lihat. Di belakang koma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus dikasih, maksudnya dia akan mengeluarkan simbol E, pangkat berapa gitu ya. Atau 10 pangkat berapa. Kemudian 15,7 LE. Nah, ini sama juga. Nanti dia yang ditampilkan adalah D ya. D ini pangkat 300 ya. Jadi di sini yang semula 123,34 dan seterusnya, ini nanti akan disetting harus di belakang koma 7 gitu ya. 7 angka saja. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti komanya kan geser dari yang ini, dari yang D ini. Gitu ya. Yang semula ini pangkatnya 300, di sini jadi 302. Nah, itu untuk menentukan berapa angka di belakang koma. Demikian juga dengan yang 7 LE. Nah, di sini ada INF, jumlahnya sudah terlalu besar. Oke, kemudian perbedaan, nah ini perbedaan lagi ya, persen F, persen E, dan persen G. Persen F dan persen E tadi sudah ketahuan bedanya ya. Tapi yang kita lihat sekarang adalah persen G-nya. Nah, kalau persen G, nah kita lihat di sini ada persen G yang baris ketiga ya. Bilangannya 27,123. Dia mencetak nilai persen G. Nah, persen G ini adalah dia memilih mana yang lebih pendek antara persen F dan persen E. Gitu ya, maksudnya kalaupun yang Anda cetak print di baris 3 ini saja, maka nanti tampilannya akan seperti ini, 27,123. Karena persen G ini mempertimbangkan 27,123.000 sama 27,712300 E tambah atau pangkat 01. Ini lebih pendek yang mana? Oh, ternyata lebih pendek yang atasnya, 27,123. Berarti yang ditampilkan adalah yang atasnya. Itu adalah persen G. Gitu ya. Itu menggunakan persen G. Kemudian kalau output heksadesimal. Heksadesimal pakai persen X. Jadi bilangannya angka 1775 ya, angka 260 misalkan. Di sini ada cetak angka 75, ini pakai heksa. Berarti nanti tampilannya seperti ini, 4B. Nah, kalau dikombinasikan dengan digitnya ada berapa ya? Berarti di sini ada 10 ditambah 10 ya. Berarti digitnya di sini dari awal sini sampai yang 4B-nya ada 10. Sebelumnya 4B dikasih 0 sampai 8 karakter kan ya. Sehingga jumlahnya dari sampai 4B ini ada 10. Kemudian min 10X. Nah, ini saya simulasikan tadi ya. Contohnya kalau min 10 gitu ya. Itu nanti ini akan tampil tetap di depan, tapi jumlah digitnya harus 10. Jadi 4B, terus di sini ada spasi, dan seterusnya sampai jumlah digitnya ada 10 di sini. Nah, diamati di sini kalau langsung dikasih persen X gitu ya, nanti akan munculnya di sini, tidak gandeng di sini gitu ya, karena di sini ada 10. Dari depan sini sampai sini ada 10. Dan di sini ada spasi. Kemudian oktal, ini pakai persen O. Nah, ini sama juga penjelasannya. Kalau oktal angkanya 75, bilangan oktalnya ada 113. Nah, jadi misalkan di sini ada 8O kombinasinya, berarti dari depan sini sampai di belakang sini harus ada 8 digit. Min 8O juga penjelasannya sama. Di belakang sini ada spasi sampai 8 digit. Nah, kemudian kita akan masuk ke fungsi untuk input data. Nah, alat inputnya ya, masukkan dari keyboard ya. Kemudian di dalam stdio.h ini kita bisa pakai getS, getChar, ataupun scanf. Nah, yang pertama kita akan bahas input karakter tanpa format. Kita pakai getChar ya. Nah, di sini dicontohkan ada printf, masukkan sebuah karakter, terus kemudian karakter yang dimasukkan oleh
user akan diarahkan ke input ya. Jadi input sama dengan get char. Itu kata ataupun cara pakai get char. Nah, kemudian kalau ditampilkan data yang dimasukkan ini ya %c input atau mengambil dari variabel input tadi gitu ya. Nah, hasil tampilannya ini masukkan sebuah karakter, misalkan saya mengetikkan A saja, maka di sini ditampilkan data yang dimasukkan adalah A. Ingat karakter adalah satu ya, kalau misalkan bukan string ya. Jadi kalau char input itu masukannya cuma satu saja. Satu digit ya. Oke, kemudian nah ini input string tanpa format tapi ya, pakai puts atau puts. Di sini dideklarasikan variabel str besarnya adalah 100. Kemudian di sini ada printf enter of value, masukannya itu nanti akan ditangkap atau diarahkan ke str. Nah, cara pakainya getS ini getS dalam kurung str. Terus kemudian bilangan yang dimasukkan ataupun nilai yang dimasukkan ke dalam str itu nanti di printf ya, pakainya caranya puts dalam kurung str gitu ya. Nah, contoh di sini misalkan saya masukkan kata you enter gitu ya. Kemudian pakai scanf. Nah, ini data terformat ya, karena karakteristiknya banyak. Formatnya ini ada %c, ada %d, %i, ada %h, ini short integer desimal, kemudian adalah %e, %f, dan %g tadi sama juga seperti yang di keluaran tadi ya. Kemudian %s string ya, %o dan %x ini oktal dan hexa. Kita akan lihat satu persatu fungsionalnya ya. Yang pertama adalah scanf dengan masukkan char. Kita pakai %c. Contohnya di sini dideklarasikan variabel C1, C2, C3, tipenya char. Di sini printf masukkan 3 karakter. Karakter 1 akan masuk ke C1, karakter 2 masuk ke C2, karakter 3 ke C3, dan nulisnya langsung gitu ya, langsung dideteksi. A, B, C. Kemudian di printf data yang dimasukkan adalah C1, C2, dan C3. Jadi cara tangkapnya adalah pakai %c ini. Kenapa kok C-nya jejer-jejer 3? Karena masukannya yang diinginkan adalah tanpa spasi. Ya, jadi A, B, C itu nanti ya, berarti karakter pertama langsung dianggap C1, karakter kedua C2, karakter ketiga C3 gitu ya. Sesuai apa yang ada di sini. Kemudian %s. Nah, di sini dideklarasikan variabel kata besarnya 50 karakter, tipenya karakter ya. Kemudian di sini di printf masukkan sebuah kata yang dimasukkan pengguna akan ditangkap menggunakan scanf. Tipenya adalah %s, ini untuk menangkap string dan akan dimasukkan ke variabel kata. Oke, kemudian di printf ditampilkan kata yang dimasukkan adalah, kita ambil di sini %s, kemudian dari variabel kata nanti akan ditempatkan di lokasi di sini setelah tanda titik 2 dan spasi. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini penerapan desimal, oktal, dan hexa. Desimal pakai %d, oktal pakai %o, dan hexa pakai %c. Jadi di sini ada dideklarasikan variabel angka. Printf yang pertama masukkan angka desimal. Angka yang dimasukkan pengguna nanti akan di %d, berarti akan dianggap sebagai masukan desimal dan dimasukkan ke dalam angka. Kita lihat dari outputnya dari baris ke sini saja, itu adalah masukkan desimal 14, nilai masukannya 14 ya, sama saja karena %d atau desimal. Oh ya, ini tampilannya sepertinya saya rubah ya, tadi dari di GUI di IDE saya itu sudah agak saya rubah dikit, saya pendekkan ya, jadi bukan masukkan angka desimal tapi masukkan desimal. Tapi kurang lebih hasilnya akan seperti ini gitu ya.
Kemudian kita sekarang ke masukkan angka oktal. Nah, masukkan angka oktal itu yang di sini ya bahasnya. Masukkan angka oktal, masukan dari pengguna nanti akan dimasukkan dengan format O atau oktal, persen O ya. Akan dimasukkan ke variabel angka. Kemudian nilai yang dimasukkan adalah dicetak. Nilai masukan 14 oktal, 12 desimal. Jadi dengan satu nilai saja, nilai angka ini itu kalau dia dianggap sebagai oktal 14 oktal, kalau persen D jadinya 12 desimal. Itu adalah perlunya ya, memperhatikan persen O atau persen D atau persen C ini. Kemudian masukkan angka heksadesimal. Kemudian persen X berarti masukan ini nanti akan dianggap sebagai heksa dan dimasukkan ke variabel angka. Nah, nilai masukan itu ditampilkan persen X heksa gitu ya, atau C heksa. Nah, masukannya tadi kan memang C ya. Simbol C di dalam heksa ini oktalnya berapa? Ternyata dia 14 oktal. Terus kemudian desimalnya berapa? 12 desimal. Kemudian scanf dengan masukkan float. Ini biasa persen F ya. Di sini masukkan nilai numerik pecahan dan integer. Jadi nilai yang pertama dia diminta pecahan. Nilai yang kedua adalah integer. Jadi yang pertama ditangkap persen 5F, yang kedua persen 5I gitu ya, koma. Yang masukan pertama akan dimasukkan ke variabel F, masukan kedua dimasukkan ke variabel I. Kemudian ditampilkan nilai pecahannya. Yang dimasukkan tadi ada berapa? 5,2F, berarti 2 angka di belakang koma, 5 digit totalnya gitu ya. Kemudian nilai integernya ada berapa? 5 digit integer. Nah, tampilannya akan seperti ini, tapi di sini sepertinya terpotong ya, masukkan pecahan dan integer. Jadi yang saya masukkan tadi 0,2 spasi 5. Ya, jadi 0,2 spasi 5. Kenapa kok ada spasinya? Karena di sini ini ada dikasih spasinya ya. Jadi persen 5F spasi persen 5I. Jadi ya, masukan saya itu harus ada spasinya juga. Supaya bisa masuk ke masing-masing 5F dan 5I ini. Jadi ya, jadi ingat di sini adalah 0,2 spasi 5 tadi yang saya masukkan. Di sini agak terpotong. Oke, kemudian di sini ada perbedaan persen D dan persen I. Tapi kalau dalam printf atau dalam menampilkan ya, persen D dan persen I ini menampilkan bilangan yang sama. Hasilnya akan sama saja, mau pakai persen D atau pakai persen I kalau di printf. Tapi bedanya ini adalah di scanf. Persen D di scanf ini menampung input desimal saja ya. Tapi dia tipenya sign integer. Jadi dia bisa menerima nilai negatif. Ya. Sign unsign di tipe data kemarin sudah dibahas ya. Kalau sign itu bisa negatif, kalau unsign itu hanya positif saja tapi jumlahnya double dari yang sign. Kemudian persen I, nah kalau persen I ini menerimanya ini inputnya desimal, heksa, nanti dengan prefiks kode 0x dan oktal prefiksnya 0. Ya, jadi yang I ini sebenarnya khususnya untuk heksa dan oktal ini supaya dia bisa masuk desimal, dia bisa heksa, dia bisa oktal. Kita lihat perbedaannya. Di sini ada integer A, B dan C. Coba di sini masukkan value. Dia akan ditangkap sebagai desimal atau persen D dan diarahkan ke variabel A. Di sini yang kedua, masukkan nilai. Dia akan dimasukkan sebagai, yang kedua ini adalah nilai persen I ya. Karena kita nanti akan menampilkannya heksa dan oktal. Jadi kita pakai yang persen I. Ya, jadi
koma dan B, berarti yang inputan kedua ini nanti akan dimasukkan ke variabel B. Kemudian ketiga, masukkan nilai juga, nanti akan %i, karena kita nanti akan pakai oktal dan heksa, koma, dan C akan masuk ke variabel C. Nah, tampilannya nanti akan berbeda-beda. Yang pertama, masukkan nilai desimal tadi ya, yang baris ini. Itu 10 ya biasa. Terus kemudian yang kedua, masukkan oktal format oktal. Oktal ini depannya harus ada prefix 0 ya, berarti di sini 0, 1, 0. Dimasukkan coba 0, 1, 0 itu ya, depannya dikasih 0. Nah, untuk yang ketiga, ini saya sudah perbaiki ya, tadi sepertinya terpotong, memang yang saya masukkan dari saya. Ini yang ketiga adalah enter value of C in hexadecimal format ya, bagian ini ya. Ini saya masukkan 0xc karena formatnya prefixnya adalah 0x ya. 0xc itu akan masuk dan ditangkap di variabel C. Nah, di sini terlihat perbedaan antara %d dan %i. Kalau kita mau masukannya itu format hexa dan oktal, itu kita harus pakai di scanf itu %i gitu ya. Jadi ketika ditampilkan itu supaya dia bisa menampilkan data sesuai dengan format yang masukannya gitu ya. Nah, seperti terlihat di sini ketika di printf A, B dan C itu akan muncul A-nya desimal 10 tadi, B itu desimalnya kalau oktalnya 0, 10 itu desimalnya berapa, yaitu 8 desimal. Nah, kalau yang ketiga adalah bilangan heksadesimal 0 atau bilangan heksadesimal C itu desimalnya berapa, yaitu 12. Nah, kita tadi sudah mempelajari mengenai ya fungsi-fungsi, terus kemudian menggunakan fungsi tersebut untuk mencetak di layar. Kemudian juga mempelajari mengenai fungsi-fungsi untuk membaca data dari keyboard. Slide ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.